Bapak Ibu yang belakang kelihatan? Oke, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, apalagi dosa terbesar selanjutnya? Bab riba. Maaf kalau ada yang merasa tersinggung, saya nolong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang masih di bank konvensional, segera berhenti. Cek Bapak Ibu, percaya tidak percaya, gaji Ibu berapa, sudah berapa tahun itu, dan cek pengeluaran Bapak Ibu. Saya jamin lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu yang disebut tidak berkah. Saya bukan hanya karyawan Bapak Ibu, saya punya jamaah direktur bank dan berhenti. Saya nggak perlu ngomong banknya. Kenapa? Setiap minggu itu ada yang ngalami apa? Innalillahi Bapak Ibu. Benar. Kenapa? Seusia saya umur 36 tahun, itu ada yang bunuh diri, meninggal, sampai ada yang busuk 2-3 hari nggak ketahuan. Saking stresnya. Bapak Ibu kerja mati-matian, gaji tetap sekian. Per jam itu dikontrol. Per 2 jam, per gimana perkembangan. Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati. Dan termasuk Bapak Ibu, bagi Anda yang punya hutang di bank konvensional, mulai besok segera close. Kalau Bapak Ibu tidur, nyenyak, itu dosa jangan terus Bapak Ibu, jangan dikira. Bapak Ibu sujud, sedekah dan sebagainya, Bapak Ibu keburukan itu hadir, itu diakibatkan, nggak ada white door ya. Gini, keburukan sama kebaikan itu nggak seimbang. Jadi sial itu, bahasa kasarannya, itu karena faktor kita lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Jadi gini, jadi tatkala keburukan datang, papanya, Bapak Ibu takdirnya celaka, tanggal sekian, wus, papanya. Celaka, itu sebelum mengeluarkan celaka takdirnya, Allah lihat dulu banyak keburukan, kebaikan. Ternyata baru celakanya yang terjadi. Tapi kalau saya Bapak Ibu setelah dilihat banyak kebaikannya, takdir celaka terjadi, tapi di situ Allah lindungi, hampir nyaris mungkin sesaat lagi Anda gak celaka. Siapa yang lindungi? Sedekah Anda tadi, perbuatan kebaikan Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan Anda berhati-hati dari dosa. Jangan nunggu lama Bapak Ibu. Percaya tidak percaya nanti baca di Al-Baqarah 205 sampai 280. Termasuk Bapak Ibu, pernahkah ada orang yang berhutang sama Bapak Ibu? Ada? Kalau ada, tolong segera ikhlaskanlah. Itu lebih baik. Itu kata Allah. Jadi di surat Al-Baqarah 80, jika ada orang berhutang, berilah dia tenggang waktu. Bapak Ibu kemana kan? Bapak Ibu nggak pada ikhlas. Loh kenapa? Wih mana Pak? Kenapa Bapak Ibu merasa ikhlas? Karena satu, karena Ibu merasa memiliki, bukan merasa dititipi. Itu yang salah. Makanya Bapak Ibu setiap dapat rezeki, mau 10 juta, 1 juta, ya Allah alhamdulillah kau sudah menitipkan rezeki padaku. Dan Bapak Ibu jangan lupa bayar zakat mal dan sedekah. Subhanallah. Bapak Ibu, sedekah itu bukan untuk Allah gak butuh duit. Untuk bayar rohani kita di akhirat nanti. Itu yang baik. Makanya disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia akhirat. Dunia boleh, tapi akhirat juga jangan lupa. Jadi yang bagus Ibu, kerjaan akhirat pasti dunia akan selamat. Termasuk orang-orang sakit gak sembuh ini karena faktor tadi rohani. Main ngeberisin orang itu gampang Bapak ya, isi aja rohaninya. Kalau udah terisi tandanya Pak ikhlas, hati tenang, damai meskipun masalah belum beres. Nah kalau udah ketemu ikhlas, syukur dan sabarnya. Nah orang di sini harus lurus dulu. Enak Bapak Ibu kalau punya masalah, gitu. Benar Bapak Ibu, semakin banyak kamu makin luar biasa. Jangan makin stres. Kalau makin stres sama ngomong Bapak Ibu ketuaan, masalah kegedean ilmu yang belum nyampe. Ilmu apa? Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu kita muslim, ngapain orang muslim punya masalah gak ada solusi? Betul gak? Jangan jadi orang beragama. Orang muslim punya masalah di sini solusi. Disebut ihdinas siratal mustaqim. Cuma Bapak Ibu Al-Qurannya jangan belai, jangan dibaca, jangan dibelai, jangan dibuka. Coba perhatikan. Sehari berapa kali kita makan? 3 kali. Sehari berapa kali baca Quran? Tuh tanya. Rohani kita gak pernah dikasih makan Bapak Ibu. Kita lihat ini contoh riba. Kalau Bapak Ibu punya hutang 1 miliar KPR, jangan terlalu pede. Yuk kita lihat. Orang punya hutang 1 miliar KPR 15 tahun, angsuran sekian, total bunganya 1,2 miliar sekian. Kita hitung 1 dirham sekarang 70.000, maka 1,2 miliar bagi 70 dirham sekian. Kita hitung ada 1 dirham sama dengan 30 kalam jinnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hutang 1 miliar, dosanya sama dengan 109 kelas sekali berbuat zina. Banyak gak dosanya? Terus Rasulullah melaknat makan riba, rentenir, orang yang menyerahkan riba, nasabah, pencatat riba, dan 2 saksi. Beliau mengatakan semua sama. 1 dirham dimakan seorang istri dari transaksi riba, sedang imamnya lebih besar dosa yang melakukan tidak sebanyak 36 kali. Close Bapak Ibu. Nanti kalau ada whiteboard saya hitung-hitung. Kok tanyain, mana whiteboard udah? Bapak Ibu ini saya kasih tahu cara bayar hutang, karena spesial saya di situ. Hutang itu ada yang bisa sehari, 2 hari, seminggu, itu tergantung Bapak Ibu. Nanti saya bahas. Kan Bapak Ibu kan lagi mumet mikirin. Kan ini maaf Bapak Ibu, ngaji saya itu mengubah mindset. Beneran ini yang mahal. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, ada suami ngamuk, jangan stres. Ambil wudhu, tasbih, yang lama ya astagfirullahaladzim. Udah istighfar aja. Karena Bapak Ibu yang dilawan itu setan. Dan ngapain stres? Jangan ibu stres. Ibu stres, bapak stres dulu. Yang joget itu setan. Yang lama ya kalau perlu cerai gitu.
Ya nanti saya kenalin setan. Jadikan gibah Bapak Ibu. Hati-hati dengan gibah. Ini luar biasa. Ada beberapa dosa perempuan kenapa banyak besok di neraka. Itu hadisnya, mayoritas perempuan. Kemarin itu ada yang komplain, Ustaz, Islam gak adil. Kenapa? Kok banyak perempuan di neraka katanya. Saya cuma jawab simpel banget, Bu, itu kan hadis gak bisa diubah. Saya cuma ngomong, yang penting kan bukan ibu yang di neraka. Gitu aja, benar gak? Ya mudah-mudahan saya doain ibu yang di sini ahli surga semua. Amin. Gibah, Bapak Ibu nanti bisa di surat cari di surat Nur nanti ayat 12 sampai 19. Buah ngeri sekali itu hukumannya. Neraka, jahanam dan kekal itu. Sumpah palsu, makan minum, pembunuh, suka berbohong. Terus saya